Apa itu mekanisme dalam tubuh? Mekanisme pertahanan tubuh adalah pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lain penyebab penyakit. Mekanisme pertahanan tubuh manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu pertahanan spesifik adaptif, dua pertahanan non spesifik alamiah. Pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik adalah sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Pertahanan spesifik dibagi menjadi dua. Satu, imunitas humoral, imunitas yang melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma atau turunan limfosit B. Dua, imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit reaktif yang secara langsung menyerap antigen. Tuh. Pertahanan spesifik. Komponen respon imunitas spesifik. 1. Antigen zat yang merangsang respon imunitas, terutama untuk menghasilkan antibodi. Antigen dibagi menjadi dua. 1. Determinan antigen epitop, yaitu bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas, dapat menginduksi pembentukan antibodi. 2. Hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendiri tidak bisa dapat menginduksi produksi antibodi. Pertahanan spesifik. Komponen respon imunitas spesifik. 1. Antibodi, yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. 1. EGA, untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke tubuh. D. Untuk membantu memicu respon imunitas. IgG, untuk melepaskan histamin dan mediator kimia lainnya. IgG sebagai pelindung terhadap mikroorganisme dan bakteri. IgM untuk mengaktifasi komplement dan meningkatkan fagositosis. Interaksi dan imunitas. Interaksi antibodi dan antigen. 1. Fiksasi komplement. Aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi. A. Opsonisasi terjadi jika partikel antigen diselubungi oleh antibodi atau komponen komplement yang dapat meningkatkan pertautan makrofag ke mikroorganisme sehingga memfasilitasi dan meningkatkan fagositosis. B. Stolisis, yaitu penghancuran lapisan polisakarsida dinding sel patogen dan kombinasi dari faktor-faktor komplement sehingga terbentuk lubang-lubang pada membran sel. D. Inflamasi akut melalui aktivasi sel basofil trombosit darah. 2. Netralisasi, penetralan yang terjadi jika antibodi menutup situs determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya dan sel fagosit dapat mencerna antigen tersebut. 3. Aglutinasi, penggumpalan yang terjadi jika antigen berupa materi partikel sebagai bakteri. Tahu sel darah merah. 4. Presipitasi, peningkatan silang molekul-molekul antigen yang terlalu dalam cairan tubuh. Jenis imunitas kedua yaitu 1. Imunitas aktif. Imunitas aktif dapat diperoleh melalui kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh bisa memproduksi 3 antibodi sendiri. Antibodi dibagi menjadi 2. 1. Imunitas aktif alami terjadi jika seorang terpapar satu jenis penyakit. 2. Imunitas aktif buatan atau induksi merupakan hasil vaksinasi. Yang kedua yaitu imunitas pasif. Imunitas pasif terjadi jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Imunitas dibagi menjadi 2. Imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Lalu, sel yang terlibat dalam respon imunitas yang pertama adalah sel B atau limfosit B. Sel B adalah limfosit yang membentuk antibodi yang melawan sebuah antigen. Yang kedua adalah makrofag. Sel fagosit besar dalam jaringan yang berfungsi untuk menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara sistematis.
Yang ketiga adalah sel NK atau natural killer. NK, N adalah natural, sedangkan K adalah killer, yaitu sekumpulan limfosit non T dan non B yang bersifat sitotoksik atau merusak sel. Yang keempat adalah sel T atau limfosit T, di mana limfosit T yaitu sel limfosit yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen. Sejumlah sel T yang teraktivasi menjadi sebuah sel T memori mampu berproliferasi fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan dengan cepat untuk melawan infeksi yang mungkin akan terulang kembali. Lalu yang ketiga adalah mekanisme respon imunitas humoral. Mekanika respon kekebalan tubuh atau imunitas adalah yang pertama, satu, antigen atau patogen menginfeksi tubuh. Antigen dibawa ke limfosit B. Lalu yang kedua adalah sel T penolong mengaktifkan limfosit B. Yang ketiga adalah klon atau tiruan. Sel B banyak yang teridentifikasi menjadi sel plasma. Yang keempat adalah di lokasi infeksi, kompleks antigen antibodi secara langsung mengaktifkan antigen patogen. Yang kelima adalah sebagian tiruan sel B itu tidak terdiferensiasi dan menjadi sel limfosit memori B yang menetap pada jaringan limfoid. Lalu keempat adalah mekanisme respon imunitas seluler. Mekanisme respon imunitas seluler itu dibagi menjadi dua, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Yang pertama adalah ekstraseluler. Yang pertama, dari ekstraseluler yaitu A, antigen contoh bakterinya adalah ditelan oleh makrofag. Yang B adalah makrofag membentuk molekul MHC kelas 2 dan molekul tersebut bergerak menuju ke permukaan makrofag. Yang ketiga adalah MHC kelas 2 yang mana menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan. Serta yang terakhir adalah sel T penolong yang akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Lalu setelah kita memasuki ke ekstraseluler, maka kita akan kembali ke intraseluler. Intraseluler yaitu berisi yang pertama adalah satu, antigen. Contohnya adalah virus yang bisa menginfeksi sel tubuh. Yang kedua adalah sel tubuh membentuk molekul MHC kelas 1. Yang ketiga adalah MHC kelas 1 tersebut menangkap peptisida virus dan membawanya ke permukaan sel serta memperlihatkannya ke sel T sitotoksik atau CTL. Yang keempat adalah sel T sitotoksik CTL akan teraktivasi oleh kompleks MHC kelas 1 peptida virus pada sel yang terinfeksi dan sel penolong. Yang ke E, sel T sitotoksik yang tidak terdiferensiasi akan menjadi sel T memori. Dan yang terakhir adalah sel-sel T memori berfungsi pada respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang berulang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari semua presentasi kita itu menghasilkan satu kesimpulan, yaitu sistem kekebalan tubuh itu berperan penting dalam kehidupan, baik dalam pencegahan penyakit dan mempertahankan kesehatan manusia yang memilikinya. Namun, sistem pertahanan tubuh atau imunitas juga memerlukan istirahat. Jangan melakukan hal-hal yang membuat sistem pertahanan tersebut menjadi berperilaku atau beraktivitas terlalu keras. Kenapa? Karena semakin lama kita membuat sistem pertahanan itu menjadi semakin keras, maka sistem itu juga memerlukan sebuah istirahat. Dan ya, semakin lama juga pertahanan tubuh akan semakin berkurang karena beberapa faktor. Contohnya yaitu faktor usia, faktor kesehatan, dan lain-lain. Serta hindari aktivitas yang dapat melemahkan sistem imunitas seperti contohnya satu adalah merokok, minum minuman beralkohol, dan tetap menjaga ketahanan tubuh agar sistem ketahanan tubuh terjaga dan bisa hidup berkelangsungan. Jadi sekian dari kelompok kami menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.